Oke, sekarang kita akan mulai kitchen tour, oke? Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Dan aku tuh sekarang lagi seneng banget tanam-tanam gitu. Kalau misal kita minum, itu tuh aromanya tuh bisa diterima sama hidung kita tuh jauh lebih strong. Juga aku akan pindah dari kitchen ini untuk syuting ya, karena itu tuh tadinya taman kosong, cuman sekarang dibikin dapur outdoor gitu. Tada, jadi ini dia si area kitchen barunya. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan kitchen tour ya, jadi kita nggak akan masak-masak. Dan ini merupakan agenda yang tertunda, karena sebelumnya tadinya 500.000 subscriber, itu aku mau bikin plus event. Ada juga acara mau giveaway waktu itu, tapi sempat tertunda karena satu dan segala hal ya. Dan akhirnya hari ini aku nyempetin untuk kitchen tour ya. Dan sebelum kita mulai kitchen tournya, tentunya aku mau berterima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua yang udah dukung, subscriber YouTube, followers Instagram yang udah recook, yang udah komen. Dan bagiku ini bukan masalah jumlah subscribers atau AdSense atau apa, tapi menurutku kita semua adalah growing community ya, jadi komunitas yang terus berkembang, dan kita bisa saling belajar ya. Tentunya aku share resep, mungkin kalau bermanfaat buat kalian aku senang banget. Dan juga selain itu dari akunya sendiri juga aku belajar sangat banyak ya dari kalian, dari pekerjaan baru yang sekarang mungkin aku bisa lakukan. Oke, sekarang kita akan mulai kitchen tour, oke? Nah, jadi di kitchen ini, di studio ini tuh kurang lebih udah hampir 1 tahun dan sudah memproduksi puluhan video dan juga jutaan viewers. Dan mungkin hampir 100 ya, belum sih kayaknya 100, cuman udah banyak banget video yang aku bikin di sini. Dan ini tuh disponsori peralatan masaknya ini oleh Modena ya. Thank you to Modena untuk kepercayaannya, tentunya bukan masalah sponsor aja, dan juga untuk barang-barang yang bagus yang sangat mendukung konten aku tentunya ya. Kompor kalau misal apinya kurang kenceng, masakannya jadi jelek ya nggak sih, dan kurang appetizing. Kabinetnya ini dari Matrix ya. Thank you juga Matrix buat kepercayaannya dan juga buat desain yang sangat-sangat simple tapi aku suka ya. Jadi thank you buat Pak Subur tuh yang desain kitchen ini, dan juga buat pihak Matrix semuanya. Jadi selain dapur ini, dapur lamaku juga pakai Matrix ya, termasuk zaman rumah lama, rumah baru. Jadi pokoknya udah terpercaya banget kalau kitchen cabinet tuh aku selalu pakai Matrix, awet juga soalnya, tahan lama. Dan untuk kitchennya sendiri bisa kalian lihat, ini sangat simple, terdiri dari island area dan juga wall cabinet. Di island ini ada sutil-sutil, ada kompor ya, terus ada lemari. Kalian bisa lihat ada isi piring, isi gas, terus ini isi perintilan macam-macam. Nah, lacinya ini teknologi soft close ya. Jadi kalau lagi bete kalian lempar-lempar, jebret-jebret, percuma, nggak akan ada bunyinya. Nah, namanya dapur cewek ya, ada lipstick juga. Dan biasa aku ngacanya ke sini nih. Ngacanya ke microwave. Nah, biar nggak pucet ya. Ini juga yang spesial ya, tabletop dari Matrix ini bukan marmer, bukan granit, melainkan formatop ya. Jadi formatop tuh solid surface, tidak berpori ya, jadinya pastinya juga mudah dibersihkan serta tahan lama. Terus ada ini juga kabinet-kabinet untuk lebih kayak yang baking gitu. Lalu untuk wall kabinetnya, kalian bisa lihat ini untuk pajangan-pajangan, jadi lebih ke estetik ya. Terus ada sink di sini. Sinknya ini dari granit. Terus juga ada water tap, keran airnya ini warnanya cakep banget, tembaga koper. Wow, itu favoritku juga, warna favorit. Terus di situ ada pisau, kalian lihat ini pisaunya berjejeran. Banyak juga yang suka salah fokus sama pisau-pisau artsy yang sering aku pakai ini. Nah, jadi ini adalah pisau Jepang ya, bahan-bahannya dari baja SG2.
Kalau mereknya sih di sini ada 3 ya, ada Miyabi, Shun, sama Wushof. Nah kalau yang Wushof ini yang bentuknya lebih standar. Dan ini tuh semuanya dibeliin suamiku di US, di Amerika ya. Untuk harganya sekitar 200 sampai 400 dolar atau rupiahnya sekitar 2 sampai 6 juta per piece. Tapi kalau misalnya kalian beli di Indonesia mungkin lebih mahal. Nah sebenarnya banyak yang tanya juga ngapain sih pisau sebanyak itu ya. Seneng ya, selain seneng juga emang pisau tuh ada fungsinya. Secara ergonomis ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ringan, ada yang tebel. Itu kan punya fungsi masing-masing. Misalnya kalau kalian mau potong tulang ayam pakai yang ringan itu kan setengah mati. Tapi kalian pakai golok yang berat nih. Let's say yang ini nih. Nah ini misalnya kalian pakai yang gini, nah itu tentunya jadi lebih gampang gitu. Jadi masing-masing tentunya punya fungsi ya. Tapi misalnya kita mau belah punggung udang, nah jauh lebih enak kita pakai yang kecil gitu. Ya kalau kalian paksa semuanya misalnya pakai satu pisau ya bisa-bisa aja sih. Cuman tujuannya lebih kayak memudahkan gitu sih. Terus di sini juga ada buat piring-piring ya, buat peralatan tuh yang mangkok-mangkok kalau misalnya aku preparation tuh. Terus dispensernya juga kece banget. Kalau kalian misalnya mau pindahan apartemen baru, rumah baru gitu kan. Sini ada microwave, oven, di situ ada lemari lagi. Di sini ada ini namanya silver button, silver play button dari YouTube. Wah ini soalnya udah tembus 100.000 subscriber. Nah, ayo bentar lagi semoga gold buttonnya datang ya. Terus itu kulkas juga 4 pintu. Ini mulai banyak kabinet-kabinet tambahan karena barang juga terus berdatangan ya. Ada yang di situ, ada juga yang di situ. Dan juga ada yang di belakang. Nah, spesial buat edisi hari ini kalian boleh lihat. Nah, di belakang itu sifatnya lebih ke untuk area preparation ya. Jadi kalian lihat emang yang buat cuci-cuci bahan-bahan lah apa ini lebih ke dari stainless gitu. Terus juga utamanya ini tempat penyimpanan juga barang-barang ya. Nah, oke, nggak sampai sini aku juga akan sedikit aja kalian ya untuk lebih ke BTS dari video-video aku ya. Karena berhubungan juga dengan pertanyaan-pertanyaan Q&A yang pernah aku blast waktu itu udah agak lama, tapi ada beberapa juga yang bukan nggak penting ya. Kalau yang nggak aku jawab tuh bukan nggak penting, tapi kalau misal aku jawab semua nanti terlalu lama ya. Jadi ini lebih yang substantif aja gitu, yang semoga sih bermanfaat juga buat kalian. Mungkin ada yang penasaran doang atau yang misalnya mau mulai bikin YouTube channel juga. Nah, jadi seperti yang tadi aku dicerita di sini, ini adalah area masak-memasaknya. Lalu kamera, aku pakai 2 kamera. Aku memanfaatkan natural light ya. Nah, jadi kalian lihat di situ area terbuka dan menurutku natural light juga itu bagus banget kalau buat kita syuting ya. Jadi kontrasnya tuh ke mata tuh nggak sakit kalau buat aku. Di sini paling ada beberapa lampu, di atas juga lampu. Ini aku pasang kalau misalnya terpaksa mataharinya udah agak turun, biasa ditambah bantuan lighting. Nah, untuk editingnya di sini juga di tempat yang sama tentunya. Ini ada kantor untuk tim produksi bikin video aku ya. Kalian bisa lihat di situ ada komputer dan juga kursi tentunya. Dan banyak juga yang tanya untuk timnya berapa orang. Nah, jadi untuk tim aku di sini 4 orang. 3 pegang produksi dan juga pegang kamera, kadang gantian. Terus 1 juga emang bantuin aku dari segi kitchen ya. Kita semua ini sekarang karena lagi pandemi gini juga tinggal bareng. Jadi kayak ngekos gitu kan. Terus banyak juga yang tanya budgetnya berapa sih? Karena aku juga pengen nih memulai kayak gini. Entah mungkin untuk masak-masak sendiri, kalau nggak untuk bikin konten juga. Nah, kalau mau yang persis kayak gini tentunya kalian bisa tanya ke Modena, kalau nggak ke Matrix ya. Cuman kalau menurutku budget tuh sebenarnya bisa disesuaikan. Nah, tapi kalau misal kalian mau memulai bikin konten dengan budget terbatas, tentunya kalian sesuaikan aja dengan budget ya. Pakai yang simple, terus dikasih pernak-pernik sedikit. Yang paling penting tuh kan lighting kan. Kalau lightingnya bagus, pasti kualitas videonya juga sedikit banyak itu pasti cukup oke lah. Ya ibaratnya kalian kalau syuting pakai handphone kan, foto makanan kalau lighting bagus kan jadinya keren gitu kan. Tapi begitu lightingnya agak buduk gitu kan jadinya jelek ya. Nah, jadi balik lagi, kalau misalnya aku biasanya produksi, ini kalau yang bukan dari sponsor ya, itu dibiarin mengalir aja sih. Aku lebih mementingkan emang makanannya tuh secara visual tentunya menarik dan juga meyakinkan untuk penonton
penonton. Karena penonton nggak mungkin bisa cobain, hanya melihat dari visual. Jadi sebisa mungkin sih menarik, tapi ya santai aja gitu di bawahnya, nggak dibuat-buat atau gimana. Tapi kalau misalnya yang dari sponsor, ini flow-nya biasa kalau misalnya kita udah deal nih mau sponsorin, dari sponsor biasa mereka kasih beberapa brief gitu, brief penjelasan gitu kan secara tertulis atau nggak skrip. Nah itu biasa aku sambil sebelum syuting ya dibaca dulu dan lain-lain gitu. Oke, sekarang ada juga yang tanya kayak how to start YouTube channel, let's say ya, khususnya masak-masak karena aku nggak tahu kalau yang lain. Nah kalau masak-masak how to startnya lebih kayak kalian reflect dulu apa yang kalian punya, apa kelebihan kalian dan apa kekurangan kalian gitu. Nah kalian jabarkan, kalian bikin plan aja. Sisanya sih ngikutin, bisa fleksibel sesuai dengan waktu yang kalian punya, budget yang kalian punya, balik lagi. Dan kalau kalian nggak punya budget pun zaman sekarang kalian bisa kolaborasi sana sini untuk memulai sesuatu ya. Nah setelah kalian memulai itu yang susah sih, yang namanya orang jenuh ya. Aku juga kadang jenuh gitu. Cuman ya thanks to you guys, kayak komentar kalian, DM kalian, kadang yang kirimin foto, yang recook itu terus memicu gitu untuk aku bikin konten terus. Dan juga terima kasih kepada brand-brand dan sponsor-sponsor yang masuk, karena kalau misalnya yang namanya brand udah masuk itu mau nggak mau kan kita bikin kan, jadinya itu yang terus mendorong aku untuk bikin konten. Nah makanya kalian kalau yang suka nyinyir tentang konten kreator yang di endorse, kalau nggak konten kreator yang ngadain giveaway, nah lebih baik kalian lihat dari bigger picture-nya aja gitu kan, supply demand give and take gitu kan, dimana kalian mendapatkan lebih, kalian juga ingin memberikan lebih gitu. Dan menurutku kalau misalnya ada konten kreator yang giveaway atau yang di endorse gitu, itu tidak menghilangkan jati diri dari konten kreator tersebut gitu. As long as emang kontennya bermanfaat atau kontennya menghibur, orang-orang bakal tetap nonton anyway gitu. Tapi kalau kalian mau tetap nyinyir juga nggak apa-apa sih. Itu bebas ya, sebebas-bebasnya. Oke, next. Ini kita bahas terakhir aja ya. Lebih kayak aku mau sharing suka duka menjadi konten kreator. Nah, sukanya aku tadi udah banyak cerita kan. Bisa melakukan hal yang aku suka, waktunya fleksibel, dapat pendapatan gitu kan, masak-masak tentunya happy dan lain-lain, dan pastinya belajar banyak ya, jadinya berkembang tuh. Kalau misalnya kita punya keahlian tapi kita cuma simpan sendiri, itu nggak akan berkembang. Tapi kalau kita terus berkarya, misalnya kerja, kalau nggak ya apapun itulah, itu jadi berkembang. Itu sih yang aku terus pengen kejar gitu kan dalam hidup kan, harus terus berkembang, jangan stagnan malah nanti gitu ya. Dukanya, kalau dukanya sih udah cukup jelas ya. Dukanya kalau bikin kayak gini tuh jangan dikira gampang gitu kan. Orang-orang tuh kadang suka ngeliat lu enak banget ya, kayak cuman masak-masak gitu kan, di endorse gini-gini. Tapi di balik itu kita memerlukan menurutku motivasi, ya tadi motivasi udah dibahas, dan juga komitmen, karena ini menguras banyak tenaga, yes, menguras banyak waktu, yes. Kadang stuck, yes, kita harus memaksa diri untuk berpikir gitu kan, bikin resep, apalagi kalau masak gagal. Itu juga ada yang tanya, kalau misalnya aku masak gagal gimana ya? Ulang, the whole video kita ulang. Kalau emang bisa satu part aja itu nggak masalah, tapi aku sempat beberapa kali gagal juga kita ulang gitu. Tapi itu sebenarnya tergantung. Kalau gagalnya dikit sih nggak masalah menurutku, karena sangat normal, kita masak pasti ada gagalnya, ada berhasilnya. Cuman kalau yang gagalnya tuh fatal sampai bisa menyesatkan kalian yang nonton, nah itu aku ulang gitu sih. Ya jadi kebayang ya makan waktunya kan. Apalagi aku juga urus 2 anak, itu tarik ulur gitu. Kayak di satu sisi pengen terus nemenin anak, tapi di satu sisi juga punya tanggung jawab ya. Tapi tetap aside from that, aku benar-benar bersyukur ya. Itu jadinya lebih kayak pinter-pinternya kita ngatur waktu aja ya. Since semua orang di dunia memiliki waktu yang sama, yaitu 1 kali 24 jam. Jadi itu pinter-pinternya kita untuk mengatur waktu tersebut, seberapa produktif dan lain-lain ya. Nah selain waktu juga, kita kalau misalnya udah publish konten di sosial media yang bisa ditonton siapa aja, itu kita udah harus siap juga untuk terima kritikan ya, karena banyak juga kritikan yang masuk, ada juga yang sambil DM, misalnya komplain ya tentang waktu itu, kayak misalnya rendang dikasih gula gitu kan, itu ada orang yang sampai nggak terima banget, sampai gimana ya. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya aku sangat menghargai kebebasan berpendapat, dan semua kritik kalian juga itu menjadi input, masukan yang akan membuat diriku menjadi lebih baik lagi, tentunya bisa berkarya lebih baik lagi ya. Walaupun kadang lucu aja gitu, kadang denger orang tuh bisa, padahal bukan aku gitu, kayak sesama orang yang komen tuh dia bisa kayak berantemin tentang hal-hal yang kayak tentang masak. Nah menurutku masak tuh adalah sesuatu yang fun, yang ringan, kita bisa masak setiap hari, kita dapat mengekspresikan masak kita tiap hari, dan gak ada aturan yang saklek gitu. Kayak misalnya bumbu rendang harus seperti ini, bumbu Bali harus seperti ini, ya, emang ada standar-standar tertentu gitu kan. Tapi kayak misalnya pengalamanku, misalnya aku pernah kerja sama chef dari Bali.
dua orang, dua-duanya cara masaknya juga beda, ayo. Terus misalnya orang Prancis ya, aku suka tuh ikut les-les kelas pastry. Yang chef A sama chef B juga itu ngajarinnya yang basicnya beda gitu. Kayak misalnya butter yang dipakai harus butter apa. Nah, itu kan bukan sesuatu yang perlu kita perdebatkan, apalagi kalau misalnya kalian sampai cekcok gitu kan. Tapi balik lagi kita sesuaikan dengan selera. Misalnya kalian buka restoran di Jakarta ya, kalian sesuaikan sama selera orang Jakarta. Kalian bukanya di Bali, kalian sesuaikan sama selera orang di Bali. Kayak misalnya di Taiwan, kita bikin dimsum aslinya tuh banyak yang dari Taiwan. Tapi sampai Jakarta, kalau kita bawa tuh dimsum asli dari Taiwan, kalian nggak akan pada suka. Karena masakan Taiwan tuh tawar. Kita tentunya akan menyesuaikan gitu kan. Jadi kalau menurutku lebih ke apa ya? Nggak ada salah, nggak ada benar. Tapi kalau kalian kasih input yang autentik gimana itu boleh banget sih. Karena kadang aku juga amazed gitu. Wow, ternyata ada juga ya makanan ini gitu. Kadang kalian dari daerah mana suka kasih nama makanan yang even aku nggak pernah denger, akhirnya aku bisa search dan lain-lain. Nah, jadi untuk melakukan ini sebenarnya worth it nggak sih? Mungkin kalian ada pertanyaan juga, apalagi yang baru mau memulai di dunia digital creator ini. Kalau buat pengalamanku pribadi ini worth it ya, karena aku nggak ngomong aku udah sukses gimana gitu, nggak. Tapi at least flashback ke 1 tahun belakangan, karena aku baru mulai fokus juga 1 tahun belakangan, itu worth it. Karena bukan dari segi memperkaya diri secara material doang, tapi aku juga dapat memperkaya diri secara knowledge, apalagi di saat kita harus bekerja sama dengan brand-brand nasional dan juga internasional ya. Itu pikiran tuh jadi lebih terbuka ya, apalagi anak muda tuh kadang suka terjebak dengan perspektif yang hanya diri sendiri aja gitu. Dia merasa benar, dia merasa udah paling hebat apa, padahal kalau kita lihat dari luar tuh masih banyak yang bisa di-improve gitu. Nah, itu juga salah satu keuntungan kalau kita bisa berkolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu kan. Mereka bisa kasih input and feedback, dan juga kita bisa belajar cara komunikasi yang baik, belajar cara memarketingkan produk. Nah, jadi khususnya apalagi kalau misalnya buat entrepreneur yang punya bisnis ya, kita juga bisa belajar tuh gimana perusahaan-perusahaan tersebut tuh mempromosikan barangnya through social media, through digital marketing gitu. Karena sekarang kalian lihat juga yang tua-tua aja sekarang nih ikutan baru belajar nih. Di era digital ini tuh kita harus sama-sama baru belajar gitu. Jadi ya it's fun ya, seru ya. Memperkaya diri, memperkaya pengetahuan. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, comment, dan lain-lain. Dan boleh banget kalian kasih input, karena tidak menutup kemungkinan juga di sini ide kalian bisa aku realitakan menjadi sebuah konten ya. Nggak melulu harus resep, bisa jadi tips, bisa jadi apapun itu, yang paling penting bermanfaat. Oke, kalau gitu kalau kalian recook jangan lupa tag @devina hermawan @devispantry. Stay tune terus and see you in the next video.